Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terkini ya seputar P3K paruh waktu tentunya Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman yang tahap 1, tahap 2 itu wajib menyimak informasi dari Kak Furkan ini tentunya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada kabar terbaru dari ayubandung.com Bapak Ibu ya. Senin hari ini 20 Januari 2025. Di mana ini tentang nasib tenaga non ASN yang diputuskan. Usaha P3K 2024 tahap kedua. Mendagri dan Menpan beberkan ini. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 itu akan diketahui ya setelah teman-teman itu tes. Nah, seperti itu. Begitu juga teman-teman yang notabene R2 dan R3 ataupun R1 Bapak Ibu ya. Yang notabene ini teman-teman ini belum mendapat formasi di tahap 1. Ini juga dibeberkan ya. Belum dapat formasi di tahap 1 itu sejatinya nasibnya akan diketahui atau akan dijeberkan ya atau diangkat P3K paruh waktu itu setelah tahap kedua selesai. Ini sudah terjawab ya pertanyaannya teman-teman di subscribe-nya Kak Furkon. Kapan? Nah, ternyata ini ada indikasi bahwa teman-teman itu akan diangkat di P3K paruh waktu setelah tahap kedua itu selesai. Nah, jadi cukup lama ya menunggunya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita spill informasinya Bapak Ibu ya. Di sini memang nasib tenaga honorer atau non ASN akan diputuskan pasca mengikuti seleksi PPPK tahap kedua. Nah, ini untuk teman-teman, untuk yang bertanya ya kemarin ya, isi DRH untuk teman-teman yang R1, R2, R3 itu kapan Kak? Nah, tentunya ini dibarengkan mungkin Bapak Ibu ya, dibarengkan di P3K tahap 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya bagi tenaga honorer atau non ASN yang dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama, kami ucapkan selamat. Oke. Namun, bagi tenaga honorer yang gagal lolos seleksi dan mendaftar P3K di tahap kedua, semoga keberuntungan menyertai kalian. Nah, seperti itu. Tentunya ini teman-teman untuk yang di tahap 2 itu banyaknya golongan Bapak Ibu ya. Di tahap kedua ini teman-teman TMS di tahap 1 itu bisa mendaftar juga ya di tahap kedua. Baik TMS, baik itu teman-teman yang TMS katakanlah TMS dari CPNS ataupun P3K tahap 1 ini juga bisa mendaftar di P3K tahap 2. Nah, kabarnya hari ini terakhir Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada info perpanjangan atau belum ada ya. Jadi hari ini hari terakhir Bapak Ibu bisa melengkapi sebelum jam 12 malam nanti ya. Karena di sini hari terakhir ya kan, hari terakhir pendaftaran untuk P3K tahap 2. Belum ada info perpanjangan, jadi ini acuan kita tetap hari ini ya, terakhir jam 12 malam nanti tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini menurut Mendagri kita Bapak Tito, di sini Bapak Ibu ada isu nih Bapak Ibu ya. Ada isu berkelanjutan tentang tenaga honorer harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari. Dalam keterangannya, Mendagri menegaskan pentingnya pengoptimalan pelaksanaan seleksi P3K tahap kedua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini menilai bahwa seleksi ini menjadi langkah strategis nih untuk menjawab tantangan tenaga honorer di Indonesia, terutama dalam memastikan mereka memiliki kejelasan status nih dan berkelanjutan berkarir. Di sini ada peringatan resiko masa depan. Mendagri Bapak Tito Karnavian juga memberikan peringatan bahwa jika permasalahan tenaga honorer tidak segera dituntaskan, hal ini berpotensi menjadi bom waktu yang dapat membawa dampak yang besar di masa depan nanti. Sehingga harus diselesaikan tahun ini ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta bekerjasama nih untuk merumuskan solusi yang tepat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ya semoga saja cepat selesai Bapak Ibu ya. Tentunya untuk teman-teman yang notabene belum mendapat formasi, ini wajib diformasikan atau diberikan formasi. Nasib tenaga honorer setelah P3K tahap 2. Menpan RB ini juga memberi bocoran nih, jaminan ya bahwa tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN dan mengikuti seleksi PPK tahap 2 akan memiliki peluang besar untuk menjadi P3K penuh waktu asalkan terdapat formasi yang tersedia.
Oke, ini jadi teman-teman untuk yang P3K tahap 2 itu masih ada kemungkinan teman-teman itu penuh waktu ya Bapak Ibu ya. Ini kemungkinannya penuh, tetapi nanti ada yang paruh juga, paruh waktu. Tetapi kalau kita analisis sih banyaknya apa teman-teman yang R1 dan R2 saja notabene belum dapat formasi ya kan, apalagi yang tahap 2. Ini kan secara hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahap 2 kemungkinan besar sih paruh waktu Bapak Ibu ya, kemungkinan besar. Tetapi kita lihat saja nanti kalau memang tersedia formasi, apalagi banyak di luar Jawa itu memang banyak formasi yang masih kosong. Jadi ya untuk penuh waktu sih masih ada peluang Bapak Ibu ya, lihat daerahnya. Karena semuanya itu tergantung dari formasinya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah di sini bagi mereka yang tidak mendapatkan formasi, sudah ada penekanan ya dari Ibu Menpan, waktu maka direncanakan sebagai P3K paruh waktu, dan ini sudah diatur di Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang mekanisme dan regulasi P3K paruh waktu. Hal ini dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan status yang jelas sebagai ASN sebenarnya ya di administrasi pemerintahan. Namun bagi tenaga honorer yang tidak lolos, ya kan tidak mendapatkan pendapatan setelah proses itu, status mereka sebagai tenaga honorer secara otomatis berakhir. Jadi P3K Bapak Ibu ya, P3K paruh waktu, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa semua tenaga honorer harus didaftarkan hari ini terakhir ya. Dengan mengikuti seleksi ini, mereka berpeluang sebagai P3K ya, baik kontrak penuh waktu maupun paruh waktu. Meski demikian, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Bapak Tito menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K harus melalui tahapan seleksi yang sudah ditetapkan. Bahkan Bapak Mendagri juga mengikatkan bahwa kelalaian pemerintah daerah dalam proses pendaftaran berujung permasalahan yang terjadi serius di masa mendatang. Makanya hari ini diwajibkan teman-teman itu daftar ya kan, untuk pemerintah daerah diinstruksikan memastikan proses pendaftaran ini. Tentunya untuk P3K paruh waktu memang sudah ada regulasinya, tetapi ini regulasi secara umum Bapak Ibu ya. Jadi belum ada spesifikasinya untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, teknis atau pengelolaan umum, ini belum ada spesifikasinya. Mungkin nanti ada SE susulan terkait dengan tanggal pengisian DRH, kemudian tanggal penentuan yang di BPPK, ini masih belum ada Bapak Ibu ya. Yang jelas untuk teman-teman yang notabene P3K paruh waktu nanti sesuai dengan diktum ke-19, di sini Bapak Ibu, untuk ke diktum ke-19 bahwa paruh waktu ini diberikan upah paling sedikit ya, upah minimum sesuai dengan besaran diterima saat honorer atau upah minimum ya kan, UMP yang berlaku di suatu wilayah. Nah, ini semoga tergantung Pemdanya Bapak Ibu ya, semoga nanti benar-benar terrealisasi. Seperti itu dulu informasi dari Kak Burkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.